Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah hadir di pembelajaran daring hari ini dalam mata pelajaran Ibu, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga anak-anak dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum dimulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini pembelajaran daring kita berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Ketua Kelas Alifah menyiapkan dan berdoa. Attention please. Ready. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting to our teacher. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Alifah sudah membantu Ibu menyiapkan dan berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya Ibu memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Hari ini yang sudah hadir sedikit ya. Siapa yang belum hadir nih? Kayaknya Ibu nggak melihat Zahra. Zahra kemana ya? Sedang vaksin dia, Bu, izin tadi. Zahra izin vaksin. Ya, tahap keberapa tuh dia izin vaksinnya? Masih tahap ke-1, Bu, tadi, Bu. Dia ngomongnya. Oh ya, oke. Berarti Zahra ikut izin vaksin tahap 1 ya. Oke, ada lagi nggak ya? Siapa yang belum hadir nih hari ini? Coba dilihat dulu teman-teman yang lain. Siapa? Rafli ya? Rafli ada yang tahu kemana ya? Nggak ikut daring hari ini? Iya Bu, Rafli Bu. Rafli tadi juga izin ke saya, dia sedang flu Bu. Dia tidak bisa mengikuti Zoom hari ini. Oh, berarti Ananda Rafli tidak ikut, sakit. Ya, ini Ibu sudah isi di buku hadir ya, buku absensi, sakit, kena flu. Baik, ya. Semoga teman-teman kita yang tidak ikut pembelajaran daring hari ini dapat mengikuti pembelajaran daring selanjutnya. Ya, dan mudah-mudahan Rafli diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti pembelajaran daring animasi 2D berikutnya. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya nih. Masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Iya, Ananda Devi. Saya. 12 prinsip dasar animasi. Oh iya, betul ya. Coba yang lain, masih ingat nggak apa saja itu 12 dasar prinsip animasi? Itu Bu, ada strings, sketch gitu Bu, garis dan art mungkin Bu. Oh iya, betul. Ada arch ya, ada squash and stretch. Nah, iya, yang lain juga mungkin masih ingat ya sebagian. Ada 12 prinsip dasar animasi ya. Hari ini anak-anak pembelajaran kita mengenai teknik produksi animasi 2 dimensi. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan share screen berupa PowerPoint. Silakan diperhatikan.
Sudah tampak belum layarnya, Nak? Udah, Bu. Sudah Bu, sudah tampak Bu. Sudah tampak. Oke. Ya. Ya. Animasi 2 dimensi. Pertemuan pertama. Jadi hari ini kita membahas mengenai berikut adalah kompetensi dasar untuk kompetensi dasar 3.9 mengenai menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi. Indikator pencapaian kompetensinya diharapkan anak-anak ibu mampu yang pertama mengidentifikasi macam-macam gaya visual animasi 2 dimensi populer. Ya, jadi anak-anak nanti dapat atau mampu mengidentifikasi gaya visual animasi apa saja yang ada di animasi 2 dimensi populer di dunia. Kemudian untuk yang 3.9.2 itu adalah menganalisis gaya visual animasi 2 dimensi populer. Jadi diharapkan anak-anak ibu nanti mampu menganalisis gaya visual animasi 2 dimensi populer yang akan dibahas. Kemudian poin ketiga dan selanjutnya akan ada di pertemuan berikutnya. Ya, Nak ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Nak, diperhatikan yang pertama itu ada mengidentifikasi macam-macam gaya visual animasi 2 dimensi populer. Jadi nanti tujuan yang pertama diharapkan anak-anak semua mampu mengidentifikasi. Kemudian poin kedua itu menganalisis gaya visual animasi 2 dimensi populer. Jadi nanti tujuan yang kedua itu menganalisis. Untuk poin yang ketiga akan ada di materi atau ada di pertemuan berikutnya. Nah, untuk strategi pembelajaran hari ini yang kita gunakan adalah pendekatan mengenai scientific, itu mengenai tanya jawab. Nanti akan ada pertanyaan dan diharapkan anak-anak semua dapat menjawab pertanyaan Ibu. Ya, kemudian penggunaan technological, pedagogical, and content knowledge. Nanti ini diterapkan dalam pembelajaran, dalam media pembelajaran kita, ya. Ya, untuk selanjutnya diperhatikan kembali, Nak, ke layar. Manfaat pembelajaran, ya, manfaat pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak semuanya dapat membangkitkan kembali dunia animasi Indonesia. Jadi dengan mempelajari materi menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi hari ini, diharapkan anak-anak mampu membangkitkan animasi Indonesia yang sudah lama sekali ya kita animasi kita tidak muncul, gitu ya, tidak terkuak atau tidak boom seperti animasi di dunia lainnya, gitu ya, animasi Jepang, Amerika, Eropa dan lain-lain. Kemudian poin kedua, manfaatnya mudah-mudahan dapat menjadikan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Jadi nanti dapat menambah kembali kreativitas dan imajinatif animator-animator Indonesia, ya. Kemudian yang poin ketiga, generasi milenial yang bijak teknologi. Jadi menggunakan gadget atau teknologi yang sudah ada lebih ke bermanfaat, tidak untuk disia-siakan. Kemudian untuk yang poin keempat, diharapkan pembelajaran ini mampu membuka peluang bisnis. Jadi nanti alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak semua dapat menjadi wirausahawan di bidang animasi, ya, menjadi animator handal. Baik anak-anak, Ibu harapkan sudah menyiapkan alat belajar, buku pelajaran atau buku tulis dan ballpoint-nya sudah belum, Nak? Sudah, Bu. Baik, sudah ya, sudah disiapkan semuanya ya. Baik, tadi kalian anak-anak sudah menyimak ya tentang kompetensi dasar, kemudian ada strategi pembelajaran, ada tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini. Hari ini
Ibu akan share video pertama sebagai video pengantar atau video penunjang pembelajaran sebelum kita masuk ke materi inti. Tolong diperhatikan, Nak, dipersiapkan alat tulisnya, ya, buku dan ballpoint, supaya nanti anak-anak bisa mencatat hal-hal yang dianggap penting. Sudah tampak di layar, Nak? Sudah, Bu. Sudah, ini Ibu zoom ya, Ibu besarkan. Siap-siap, Ibu play videonya, diperhatikan dengan baik. Sebenarnya melihat industri animasi sekarang ini, bagaimana Ainaki melihatnya? Saat ini sebenarnya di 5 tahun terakhir ini sangat pesat pertumbuhannya. Bahkan sekarang kami studio-studio dan perusahaan di lokal sendiri cukup kesulitan untuk mencari sumber daya manusia. Karena kebutuhan sendiri dari data yang kita peroleh, kita membutuhkan sekitar 6.000 sampai 7.000 tenaga kerja. Hanya untuk di bidang animasi saja. Nah, sementara kita kekurangan lulusan-lulusan yang memiliki standar siap kerja. Nah, yang bagus-bagus, sebagian besar itu juga udah punya koneksi dengan studio-studio di luar negeri. Sehingga mereka sudah terambil. Nah, gimana nih tantangannya supaya para pelaku itu mau kerja dan bisa kerja di perusahaan di lokal. Nah, ini daya tariknya adalah gimana caranya kita juga bisa menyerap misalnya servis-servis pekerjaan jasa animasi dari internasional yang kita bisa serap ke kita, sehingga di Indonesia pun kita berkesempatan untuk mengerjakan proyek berskala internasional, atau juga menciptakan proyek lokal yang memang juga punya potensi untuk menuju global. Nah, itu sebenarnya tantangannya. Kalau enggak, kita akan kekurangan sumber daya manusia dan industri ini cukup jadi sulit. Itu sebuah tantangan juga. Nah, ini yang kita coba sebenarnya bangun. Apa sih pertimbangannya SDM yang tadi katanya berkualitas itu lebih memilih untuk berkarya dengan perusahaan animasi dari luar dibandingkan dengan di dalam negeri? Ya, itu salah satunya yang tadi saya sebutkan, bahwa kesempatan mereka pasti ingin berkontribusi dalam sebuah proyek yang besar. Ada beberapa teman-teman pelaku yang sudah memiliki kesempatan, seperti ada yang terlibat di beberapa proyek-proyek internasional kelas Hollywood yang sudah sebagai visual effect artist, sebagai animator dan lain-lain. Nah, tapi tantangannya juga gimana caranya proyek-proyek seperti itu bisa kita kerjakan di lokal gitu, kita bisa serap di lokal, tapi juga itu jadi daya tarik buat tenaga kerja lokal kita bisa kerja di kita juga. Nah, cuma tantangannya adalah karena kita belum ada banyak kesempatan untuk bisa mengerjakan proyek-proyek kelas itu yang menuntut kualitas animasi yang tingkat tinggi gitu ya, sehingga perusahaan dari luar untuk memberikan pekerjaan itu ke kita, proyek-proyek internasional ke kita pun itu ragu, apakah Indonesia mampu nggak sih menciptakan kualitas karena output, portfolionya tapi itu seperti ayam dan telur, kalau kita nggak diberi kesempatan, kita nggak bisa membuktikan bahwa kita bisa, tapi buktinya tenaga kerja yang sudah bekerja di luar bisa. Nah, ini sebenarnya peran dari asosiasi, dari pemerintah juga bersama, gimana caranya kita bisa memberikan ke depan meja pasar internasional bahwa animasi di Indonesia itu punya kapasitas untuk memproduksi dan juga bukan sebagai service studio aja, tapi juga menciptakan IP tadi. Nah, itu nanti mungkin IP sendiri orang masih belum paham nih IP apa gitu ya. Nah, IP sendiri di animasi itu sebenarnya bisnis berbasis karakter. Jadi kalau kita lihat dari luar mungkin yang sudah terkenal ada Walt Disney dengan Mickey Mouse-nya atau Doraemon dari Jepang. Kalau di dalam negeri ada si Juki begitu ya? Nah, di dalam negeri ada si Juki gitu ya. Dan banyak sekali potensi-potensi, kayak tahun lalu kita memproduksi ada si Unyil dari punya PFN gitu ya, salah satu BUMN yang diproduksi oleh member-member di Ainaki. Jadi waktu produksi si Unyil, petualangan si Unyil itu melibatkan 15 studio. Dan itu juga mengangkat kesempatan untuk masing-masing studio itu berkomunikasi produksi, kita ciptakan networking production network di antara studio,
dan bisa standar. Kita menciptakan standar sehingga yang belum paham itu bisa naik. Mereka bisa paham, oh ini kualitas yang dicari. Saling menambah ilmu. Ya, alhamdulillah ya. Sudah menyimak ya video pertama tadi? Bagaimana ini? Apa yang anak-anak lihat dari video pertama? Silakan. Bagaimana sih untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang animasi Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, Ananda Hanif, Saudara SM, bagaimana pendapat Puna mengenai sumber daya manusia di bidang animasi Indonesia? Bisa dibilang cukup kurang ya, Bu ya, karena mungkin kurangnya yaitu mungkin Studio Indonesia tidak memberikan fasilitas yang bagus untuk para animator yang sudah berpotensi sangat besar gitu buat membuat animasi yang bisa internasional. Kayak contohnya tadi ada Juki yang bisa dibilang tuh Juki juga bisa go internasional sekali karena kualitasnya sangat bagus, karena mungkin studionya sudah memberikan fasilitas yang bagus untuk animatornya. Dan makanya tadi dibilang kan Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia animator, itu sangat banyak, bisa dibilang tuh 8.000 sumber daya animator itu sangat dibutuhkan sekali di Indonesia gitu, Bu. Karena biar bisa mengikuti perkembangan kualitas animasi luar. Contohnya di Disney ada Mickey Mouse yang sudah berkembang lebih bagus, ada DC Comics, banyak sekali, Bu, contoh-contoh yang bisa kita ambil dari luar animasinya, Bu. Itu sih dari saya, Bu. Ya, betul sekali Ananda Hanif. Terima kasih untuk pendapatnya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan mengenai video ke-1? Tidak ada? Ya, benar sekali ya Ananda Hanif. Jadi untuk animasi Indonesia memang memiliki sumber daya manusia yang kurang. Jadi perlu adanya kesempatan untuk menambah kembali, melestarikan kembali industri animasi di Indonesia untuk menjadi lebih baik ke depannya, sehingga nanti ada ruang baru untuk industri Indonesia supaya berkibar di negaranya sendiri, bukan di negara orang lain. Demikian mungkin ya dari video pertama. Terima kasih Ananda Hanif sudah menjabarkan pendapatnya mengenai animasi Indonesia. Baik anak-anak, kita sudah masuk ke materi inti, nak. Materi pembelajaran kita teknik produksi animasi 2 dimensi. Ibu akan share screen kembali mengenai video kedua yang wajib kalian amati, cermati, dan pahami. Ananda semua bisa menuliskan kembali hal-hal yang dianggap perlu di buku tulis. Ya, Ibu akan share screen, nak, videonya. Sudah tampil videonya, anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Ya, baik. Ibu akan play. Silakan diperhatikan dengan baik. Hai, apa kabar guys? Kali ini kita akan bahas perbedaan kartun Jepang dan Amerika. Oke, kita mulai dari gaya cerita. Nah, dalam gaya cerita animasi Jepang dan Amerika, yang sejauh kita lihat, tidak jauh berbeda. Mulai dari fantasi, cerita keseharian, dan genre lainnya. Animasi Jepang, alurnya jauh lebih lambat dari Amerika. Dan umumnya, animasi Jepang lebih mengutamakan pada reaksi emosi pada setiap karakter. Lanjut ke penggambaran. Jelas sekali nih guys, dalam gaya penggambaran kartun Jepang ataupun Amerika, terdapat karakteristik yang sangat menonjol dari kedua belah pihak. Kita biasa lihat dari garis-garis yang mereka pakai. Dalam kartun Jepang, mereka lebih memakai garis-garis lembut dalam penggambaran karakternya. Mereka juga lebih detail dalam penggambaran bagian-bagian tubuh karakter, mulai dari rambut, lekukan baju, sampai efek-efek bayangan yang mereka pakai. Dan ciri khas yang paling menonjol adalah mata yang besar, mulut yang kecil, dan hidung yang sejumput. Sedangkan kartun Amerika lebih sering memakai garis tegas. Dalam penggambaran karakternya,
biasanya lebih sederhana dari warna ataupun detail lekukan. Gaya setiap karakter atau kartunnya lebih beragam dibanding kartun Jepang. Berikutnya, gaya animasi. Nah, dalam hal gerakan, animasi Jepang mempunyai ciri khas gerakan patah atau putus-putus yang membuat animasi Jepang terlihat unik. Namun, sekarang sudah banyak gerakan animasi yang lebih halus dari sebelumnya. Dalam segi pengambilan sudut gambar pun, di animasi Jepang lebih sering menampilkan sudut estetik dalam setiap adegannya. Pengambilan di sudut kelas, sudut jalan, tiang listrik, dan warna-warni langit yang indah. Animasi Jepang juga lebih sering menonjolkan ekspresi tokohnya dalam banyak adegannya. Sedangkan animasi Amerika dalam gerakannya lebih halus. Ini mungkin karena dalam pembuatan detail pakaiannya lebih sederhana dibanding animasi Jepang. Mereka juga dalam gerakannya lebih banyak menonjolkan gerakan action. Dan jika diperhatikan, animasi Amerika pembuatan backgroundnya lebih detail dibanding dengan karakternya. Nah, sekarang udah tahu kan guys, sedikit banyak perbedaan animasi Jepang dan Amerika. Tungguin pembahasan lain dari kita ya. Baik, anak-anak sudah menyimak ya mengenai video kedua yang sudah barusan Ibu share. Kita akan bertanya jawab anak-anak mengenai video kedua ini. Bagaimana menurut Anda, anak-anak semuanya? Apa yang anak-anak lihat dari video kedua? Silakan, siapa yang ingin menjabarkan? Ya, silakan raise hand. Ya, baik, Alifa Dip. Ya, silakan Ananda Alifa. Ya, saya lihat dari video yang tadi, perbedaan animasi Jepang sama Amerika tuh kayak animasi Jepang tuh awalnya kayak lebih lambat dibandingkan animasi Amerika. Terus juga dalam segi penggambaran juga dia lebih memakai gaya lembut, lebih detail dalam gaya rambut baju dan efek-efek bayangannya gitu loh, Bu. Aduh, gimana gitu. Terus kalau animasi Amerika, dia tuh kayak lebih memakai garis tegas, gerakannya lebih halus, dan background juga lebih detail dibandingkan dengan karakternya. Ada doang sih, Bu, perbedaannya itu nggak jauh beda gitu, Bu. Nah. Iya, ya baik. Bagus, Ananda Alifa sudah memberikan pendapatnya mengenai materi video kedua. Baik anak-anak, Ibu akan menguatkan kembali materi yang berkaitan dengan video kedua barusan yang sudah dibantu Ananda Alifa menjabarkan pendapatnya mengenai perbedaan antara animasi Jepang dan animasi Amerika. Benarkah animasi Indonesia masih mengadopsi dari gaya-gaya animasi luar? Termasuk di sini ada dua animasi populer di dunia, yaitu animasi Jepang dan animasi Amerika. Benarkah seperti itu? Yuk, anak-anak, sama-sama kita lihat. Ibu akan share screen kembali mengenai perbedaan antara animasi Jepang dan animasi Amerika melalui PowerPoint yang akan Ibu share. Ya, diperhatikan anak-anak ya. Ya, sudah tampak di layar anak-anak? Sudah Bu. Ya, sudah ya. Coba diperhatikan. Ya, ini ada animasi Jepang, animasi Amerika, gaya visual animasi dua dimensi populer di dunia. Animasi Jepang dan animasi Amerika. Ya, seperti apa ya perbedaannya? Silakan alat tulisnya dipersiapkan. Nanti akan ada kita diskusi kelompok ya. Jadi materi penting ini silakan Anda tulis, anak-anak tulis dan memperhatikan kembali ke layar. Animasi Jepang di sini kita bisa melihat ya mengenai video yang sudah Ibu share barusan. Mengenai gaya ceritanya. Bagaimana dengan animasi Jepang? Gaya ceritanya itu seperti apa? Alurnya ternyata lebih lambat. Jadi alur gaya cerita dari animasi Jepang itu lebih lambat. Kemudian reaksinya lebih ke arah emosional. Ya, jadi alurnya lebih lambat. Biasanya lebih ke klimaks ya, kemudian lebih menggugah emosi ya, rasa emosinya, perasaannya. Bagaimana dengan animasi Amerika?
Ya, animasi Amerika gaya ceritanya itu memiliki alur yang lebih panjang. Dia mungkin lebih ke petualang ya, jadi dia lebih ke adventure. Nah, bagaimana dengan animasi Jepang mengenai penggambaran karakternya? Kalau kita lihat animasi pada video kedua tadi, penggambaran animasi karakternya itu memiliki garis yang lembut. Ya, garisnya lembut, lebih tipis nih. Coba kalian anak-anak coba memperhatikan dari gambar ini. Kemudian dia lebih detail ke penggambarannya ya. Mungkin kalau kita lihat dari wajah si karakter ini, dari mata mungkin dia lebih besar. Kemudian ada pupilnya, jadi dia lebih detail. Bulu matanya juga dibuat penggambaran yang lebih detail kanan dan kirinya. Kemudian ada irisnya. Nah, ini iris matanya juga dibuat ya. Nih, ada pupil, ada mata, ada retinanya, cukup lengkap. Kemudian kelopaknya juga ya, kelopak matanya juga dibuat lebih detail. Kemudian untuk mulut, penggambaran mulutnya dibuat lebih kecil. Jadi inilah yang menjadikan ciri khas dari animasi Jepang melalui penggambaran karakternya ya. Selain mata yang besar, ada mulut yang kecil. Juga hidung dibuat sekecil ini gitu ya, hidungnya sejumput. Sejumput itu hanya segaris atau titik dengan garis kecil gitu ya. Nah, inilah yang menjadikan animasi Jepang itu lebih ke anim ya, penggambarannya lebih detail. Kemudian bagaimana dengan animasi Amerika? Nah, kalau kita lihat dari video kedua tadi, penjabarannya untuk animasi Amerika dari penggambaran karakternya itu memiliki garis yang tegas. Dia lebih tebal gitu ya, tidak sehalus atau selembut dari animasi Jepang. Kalau animasi Amerika, karakternya dia lebih tegas, lebih tebal untuk outline-nya. Kemudian lebih sederhana. Jadi bentuknya tidak detail untuk penggambaran karakternya ya. Tidak detail, matanya tidak dibuat seperti Jepang. Ada retina, iris, kemudian ada pupilnya gitu ya. Nah, kalau Amerika tidak. Dia lebih sederhana. Kemudian bentuk karakternya dia lebih beragam ya, jadi mungkin ada kotak, ada bulat, ada lonjong. Nah, kalau untuk animasi Jepang dia ya bentuknya seperti ini. Kalau perempuan ya dagunya agak lancip gitu kan, bibirnya tipis atau kecil. Kemudian untuk laki-lakinya mungkin wajahnya persegi gitu ya, tapi dibuat mirip juga sih dengan karakter perempuannya gitu ya. Nah, itu saja. Tidak banyak beragam dibandingkan dengan animasi Amerika. Kemudian bagaimana mengenai gaya animasi dari animasi Jepang atau gaya gerakannya? Nah, untuk gerakan animasi Jepang itu dia lebih ke patah-patah ya nak. Jadi animasinya tidak sehalus dari animasi Amerika gerakannya, karena itu mungkin dianggap oleh animator Jepang itu lebih unik. Ya, dia lebih dramatisir, lebih terlihat gitu ya. Kemudian sudut estetiknya juga dapat, mungkin dilihat dari pojok-pojok jalan gitu ya, ada tiang listrik, terus kemudian ada gapura, ada matahari terbit, langit-langit yang berwarna-warni, awannya dibuat detail ya. Kemudian ada pepohonannya, daun-daunnya, ini sedemikian rupa dibuat seestetis mungkin gitu ya. Kemudian menonjolkan ekspresi tokohnya. Jadi kalau dari gaya animasi Jepang itu lebih ke ekspresi. Jadi kalau marah matanya terbelalak gitu ya, terlihat ekspresif. Kalau menangis bercucuran air mata gitu ya, air matanya sampai lebay gitu ya, sampai ruah gitu. Kemudian kalau sedang tertawa mulutnya sampai lebar gitu ya, sampai giginya terlihat seluruhnya, mungkin ya seperti itu. Jadi kalau animasi Jepang lebih menonjolkan ke ekspresi tokoh. Bagaimana dengan animasi Amerika? Ini berbeda sekali nak. Kalau animasi Amerika, dia gerakan animasinya atau gerakannya lebih halus. Jadi dia lebih real, lebih seperti gerakan manusia gitu ya, lebih smooth gitu ya, dibandingkan dengan gerakan animasi Jepang yang patah-patah tadi. Nah, untuk gerakannya lebih ke action. Jadi kalau kalau untuk animasi Jepang tadi lebih menonjolkan ke ekspresi tokoh,
lebih ke sudut estetik. Kalau animasi Amerika itu backgroundnya dibuat detail. Jadi latarnya, bukan tokohnya. Kalau untuk gerakannya ya, jadi lebih ke background. Mungkin dari sini ada bebatuan, ada gunung, ada kebun, mungkin hutan ya. Dibuat sedetail mungkin. Kemudian gerakannya tadi ya lebih ke action, lebih ke fighting ya, lebih banyak ke hero-heroan gitu ya, ke superheroan. Nah kalau untuk animasi Jepang dia biasanya ke drama gitu ya, ke romantik, drama dan mungkin keseharian, kehidupan keseharian seperti itu. Ya, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan membentuk diskusi kelompok. Masing-masing akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, ada satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Jadi nanti akan Ibu buat break room yang sebagai media, sebagai tempat untuk kalian berdiskusi online. Nanti Ibu buat, break roomnya. Oke, di sini sudah Ibu siapkan room 1, room 2, dan room 3. Udah masing-masing akan dibagi menjadi 3 siswa ya. 2 siswa. Untuk room pertama atau kelompok pertama, ini Ibu pilihkan Ananda Hanif dan Ananda Valeri. Siap ya nak ya? Ananda Hanif dan Ananda Valeri untuk masuk ke room 1 ya. Baik, untuk room 2, ini Ibu pilihkan ada Ananda Dava dan Ananda Alifa. Ya, udah siap ya Ananda Alifa dan Ananda Dava ya di room 2 ya? Siap, Bu. Baik, untuk room ketiga, ini room ketiga Ibu masukkan ada Ananda Dimas dan Ananda Devi. Ya, siap ya? Silakan anak-anak masuk ke dalam roomnya masing-masing. Ya, halo kelompok 1. Halo, Bu. Ya, iya sayang, ada Ananda Hanif dan Ananda Valeri. Baik, sudah ditentukan ketua kelompoknya siapa yang akan Saya, Bu. ya, Ananda Valeri ya, siap-siap ya untuk nanti berdiskusi bersama dengan Hanif, Ananda Hanif mengenai analisis animasi Jepang dan animasi Amerika. Ya, nanti akan Ibu kembali ke room 1 untuk bertanya sudah sampai mana diskusi kalian. Ibu ke room 2 dulu ya. Ya, Bu. Oke. Ibu. Kelompok 2. Halo. Iya sayang, ada Ananda Alifa dan Ananda Dava. Tetap semangat kelompok 2. Siapa nih yang menjadi ketua kelompok ya? Sudah ditentukan? Hanif, Bu. Dava, Bu. Ya, halo kelompok 2. Halo, Ibu. Iya, ada Ananda Dava dan Ananda Alifa. Ya, sudah ditentukan ketua kelompoknya? Kelompok 2 siapa? Iya, Bu. Ketuanya saya, Bu. Ananda Dava ya, siap ya. Nanti Ibu akan kembali lagi ke kelompok 2 untuk menanyakan sudah sampai mana diskusi kelompoknya mengenai analisis perbedaan antara animasi Jepang dan animasi Amerika. Siap ya Ananda Dava ya dan Ananda Alifa? Baik, siap, Bu. Ya, Ibu akan ke kelompok 3 terlebih dahulu. Dadah. Dadah, Bu.
Iya, halo kelompok 3 sayang. Iya, Bu. Iya, ada Ananda Dimas dan Ananda Devi. Sudah ditentukan ketua kelompok 3 siapa? Sudah, Bu. Saya. Oke, ada Ananda Dimas ya. Siap-siap untuk berdiskusi dengan Ananda Devi mengenai analisis perbedaan antara animasi Jepang dan animasi Amerika. Ya, nanti akan Ibu kembali ke kelompok 3. Ibu ke kelompok 1 dulu ya. Akan menanyakan sudah sampai mana kelompoknya. Baik. Dadah. Ya, baik. Kelompok 1 ada Ananda Hanif dan Ananda Valeri. Sudah sampai mana? Jatuh lagi, Bu. Maaf, Bu, maaf. Ya, Ready. terlalu bersemangat ini Ananda Valeri nih. Sudah sampai mana diskusinya Ananda Hanif dan Ananda Valeri? Sudah, Bu. Sudah disiapin itu buku dan pulpennya? Sudah. Sudah. Diskusinya udah sampai mana? Ya. 80% sih. Sudah sampai ke ini kali ya, ke karakter ya? Tentang karakternya ya? Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, siap. Silakan dilanjutkan Ananda Hanif dan Ananda Valeri untuk menganalisis. Nanti akan ada forum besar untuk kita berdiskusi hasil analisisnya. Ibu ke room 2 dulu ya. Oke, selamat belajar. Siap. Iya, baik. Ada kelompok 2. Ya, ada Ananda Alfa. Halo, Ananda Alifa. Sudah sampai mana diskusi kelompoknya? Sudah disiapin buku ya? Udah, kita baru dari perbedaan, Bu. Dari gaya, alur, ininya. Dari gaya alur, karakter, dan gaya animasi Jepang dan Amerika, Bu. Gerakan-gerakannya nanti lagi bahas itu, Bu. Oke, iya diskusinya udah bagus ya. Udah disiapin ya buku sama pulpennya ya? Sudah, Bu. Mantap. Oke, iya. Nanti kita akan menganalisis di forum besar untuk berdiskusi bersama. Ibu, ya, Ibu kelompok 3 dulu ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, dadah. Dadah. Kita bertemu kembali, Ananda Dimas dan Ananda Devi. Sudah disiapin buku tulis sama ballpointnya hasil analisis kelompoknya sudah sampai mana ini? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai ya? Ananda Devi sudah siap? Ya, nanti kita berdiskusi bersama di room besar bersama dengan kelompok 1 dan kelompok kedua. Baik, siap-siap kita langsung bergabung bersama di kelompok room besar. Iya. Ya, alhamdulillah kita sudah ada di room besar bersama 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Hari ini kita akan mulai diskusi hasil
diskusi analisis bersama mengenai perbedaan antara animasi Jepang dan animasi Amerika. Apakah benar animasi Indonesia masih mengadopsi gaya animasi Jepang dan animasi Amerika? Kenapa kedua animasi ini menjadi animasi yang populer di dunia? Baik, hasil analisis kelompok 1 sudah siap? Silakan menyampaikan hasil analisis diskusi kelompok 1 ke forum. Siapa yang akan mewakili? Silakan Raisen. Ya, baik. Silakan Ananda Valeri, sudah siap menyampaikan hasil analisis kelompok 1? Siap, Bu. Baik, silakan. Perbedaan animasi Jepang dan Amerika itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Ya, misalnya animasi Jepang tuh outline-nya lebih halus. Kalau animasi Amerika outline-nya tegas. Tapi animasinya lebih halus. Kalau animasi Jepang patah-patah gitu, Bu. Terus animasi Jepang alurnya itu lebih lambat. Kalau alur animasi Amerika lebih panjang. Terus ada juga dari humor perbedaannya. Kalau animasi Jepang, humor yang ditampilkan adalah humor yang ringan yang cenderung garing. Kalau animasi Amerika biasanya kartunnya mengandung humor yang berat, jadi susah dimengerti. Itu aja sih, Bu. Baik, bagus analisisnya Pak Ananda Valeri. Terima kasih sudah menyampaikan diskusi hasil kelompok 1. Ya, kita lanjut ke kelompok kedua. Silakan siapa yang akan menyampaikan hasil analisis kelompok kedua? Ya, Saudara Isen, Ananda Dava. Silakan, Nak. Ya, seperti yang sudah dikatakan kelompok 1 tadi, dari perbedaan animasi Jepang dan animasi Amerika, sini animasi Jepang dan Amerika di sini ada memiliki gaya cerita. Animasi Jepang itu dia alurnya lebih lambat daripada animasi Amerika, dan animasi Jepang ini lebih mengutamakan reaksi emosional dari karakternya, dan dari pembuatan karakternya di sini menggunakan garis lembut, sedangkan animasi Amerika menggunakan garis yang tegas. Dan penggambaran dari penggambaran dari animasi Jepang itu lebih detail, lebih ke arah tubuh seperti mata besar, mulut yang kecil, dan lain-lain. Dan kalau dari animasi Amerika itu penggambarannya lebih sederhana. Dan ada pula gaya animasi, yaitu animasi Jepang itu gerakannya lebih patah-patah dibandingkan animasi Amerika. Dan animasi Jepang ini lebih menggunakan sudut yang estetik, seperti contohnya seperti jalanan atau sudut kelas gitu. Dan animasi Amerika ini lebih menonjolkan gerakan actionnya daripada komedi, mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik. Sudah cukup, Ananda Dava? Ya, sudah, Bu. Ya, terima kasih Ananda Dava, perwakilan dari kelompok kedua, sudah menjabarkan hasil analisis perbedaan animasi Amerika dan animasi Jepang. Kita lanjut ke kelompok ketiga. Ya, terima kasih Ananda Dava. Silakan kita lanjut ke kelompok ketiga. Ada Ananda Dimas dan Ananda Devi. Silakan siapa perwakilannya yang ingin menyampaikan hasil analisisnya. Iya, Saudara Isen, Ananda Dimas. Silakan sayang. Perbedaan dari animasi Jepang dan animasi Amerika. Animasi Jepang mempunyai alur yang cerita yang terkesan lebih lambat daripada animasi Amerika yang memiliki alur yang panjang. Dan dari segi penggambaran tokohnya, animasi Jepang menggunakan garis-garis yang lebih lembut, berbeda dengan animasi Amerika yang menggunakan garis-garis tegas. Dan dari gaya animasinya, animasi Jepang lebih unik dan memiliki sudut pandang yang estetik berbeda dengan animasi Amerika, Bu. Ya. Ada lagi? Sudah, Bu. Baik. Ya. Terima kasih Ananda Dimas sudah menyampaikan hasil analisis kelompok ketiga dengan baik. Ya, baik anak-anak, sudah Ibu nilai secara keseluruhan anak-anak sudah berhasil menyampaikan hasil analisis animasi Jepang dan animasi Amerika sudah sangat baik. Nilainya sempurna.
Sudah masuk ke daftar nilai Ibu. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebagai penguatan, benar sekali. Jadi animasi Jepang dan animasi Amerika bukan hanya menjadi ciri salah satu dari animasi itu sendiri, ya. Ini menjadi ciri budaya atau dari terdapat filosofi dari kebudayaan masing-masing negara, baik itu animasi Jepang, animasi Amerika, ataupun animasi kita sendiri, animasi Indonesia, yang diharapkan dapat memiliki ciri dan budaya kearifan lokal dari budaya Indonesia yang bisa mendunia. Ya, demikian anak-anak. Sudah penyampaian ke diskusi kelompok sudah kita lakukan bersama-sama dengan baik. Ibu akan menyampaikan ada tugas individual mandiri sayang ya. Ada tugas individual mandiri, ada LKPD 1 yang akan Ibu share melalui Classroom. Nanti pertanyaannya adalah ada poin 1, ada poin kedua, dan ada poin ketiga. Nah, tampak di layar ini ada screenshotnya mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD 1 yang bisa kalian klik melalui link yang akan Ibu share nanti di Classroom ya, menggunakan Google Form. Jadi nanti linknya akan Ibu sampaikan di Classroom ya Nak ya. Sudah paham ya Nak? Sudah paham ya untuk LKPD 1? Paham banget Bu. Paham Bu. Baik. Ya, nanti anak-anak bisa menjawab melalui link yang akan Ibu share. Waktunya sudah akan Ibu buka setelah pembelajaran ini selesai. Waktunya tidak terbatas ya. Nanti anak-anak bisa menjawab sampai ke pertemuan berikutnya sudah selesai dan bisa Ibu nilai. Baik, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini mengenai simpulan dari materi pembelajaran teknik produksi animasi 2 dimensi. Siapa yang ingin menyampaikan hasil simpulan materi kita hari ini? Silakan raise hand. Ya, baik. Ada Ananda Hanif dan Ananda Valeri. Siapa yang mau duluan menyampaikan? Ya. Ananda Hanif. Baik, silakan sayang. Kesimpulan saya ya dari yang tadi Ibu menampilkan video pertama itu bagaimana kurangnya Indonesia dalam sumber daya manusia untuk animatornya itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi mungkin ya semoga studio Indonesia juga memberikan fasilitas yang lebih gitu untuk para animator Indonesia agar sumbernya tertambah gitu, tidak, dan para animator ini tidak pergi keluar untuk membuat animasi luar gitu. Karena kita juga harus memiliki tadi yang Ibu bilang ciri khas sendiri gitu, animasi Indonesia, ada kearifan lokalnya, mengambil sejarah budaya kita ya, jadi sangat dibutuhkan sekali lah untuk sumber daya manusia untuk Indonesia ya, untuk animatornya ya, itu sih sangat penting sekali karena kita juga membutuhkan sekali. Mungkin contohnya ciri khas yang paling menonjol itu kayak Unyil gitu. Unyil juga memberikan edukasi juga budaya Indonesia sendiri gitu. Jadi kita harus bisa membuat lebih sih untuk animasi Indonesia. Baik. Iya, ya, masih ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih Ananda Hanif sudah menjabarkan hasil simpulan materi kita. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tadi Ananda Valeri sudah raise hand. Ya, silakan Ananda Valeri menyampaikan simpulan yang kedua. Ya, baik. Silakan sayang. Sebenarnya perbedaan itu bukan sesuatu untuk membanding-bandingkan karya seni kayak animasi masing-masing negara. Karena satu negara itu mempunyai ciri khas masing-masing untuk menonjolkan karya itu sendiri dan menunjukkan kulturistik dan kebudayaan negara mereka. Udah itu aja sih, Bu. Ya, baik, cukup sederhana ya. Terima kasih Ananda Valeri untuk menyampaikan hasil simpulan yang kedua. Ya, baik anak-anak, demikian. Jadi materi teknik produksi animasi 2 dimensi kali ini yaitu menjabarkan mengenai analisis identifikasi
antara analisis animasi Jepang dan animasi Amerika yang menjadi animasi yang populer di dunia. Mungkin animasi Indonesia akan menjadi berkembang dengan melihat dunia animasi luar, termasuk 2 negara ini yang menjadi animasi yang populer di dunia. Jadi bukan hanya ciri yang menjadi penunjang atau penekanan dalam sebuah animasi, karena memang animasi kita membutuhkan sedikit banyak sumber daya animasi di bidang sebagai animator di bidang animasi, supaya animasi kita berkembang menjadi lebih baik dan ke global, gitu ya, lebih meningkat lagi. Baik, terima kasih anak-anak untuk simpulan materi hari ini, pembelajaran hari ini, animasi 2D dan 3D. Untuk materi minggu depan, yaitu merencanakan target audiens animasi 2 dimensi. Jadi dipersiapkan untuk materi minggu depan. Oke, baik anak-anak, cukup. Terima kasih untuk materi hari ini, Ibu tutup. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita bersiap dan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak ibu yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Silakan Ananda Alifa menyiapkan dan berdoa. Attention please. Ready. Prayer begin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat sore. Salam semangat. Salam sehat. Dadah. Ya.